Halo, teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya di Mister Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga saja kalian semua dalam keadaan sehat, berkecukupan, dan tidak kurang suatu apapun di dalam hidup kalian. Kali ini, saya mau menceritakan sebuah film anime yang berjudul Hotaru no Haka, atau yang lebih dikenal sebagai Grave of the Fireflies. Film ini menceritakan tentang kehancuran Jepang setelah kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua, di mana film ini berfokus kepada dua orang kakak beradik yang tinggal bersama ibunya, sementara ayah mereka adalah seorang perwira angkatan laut yang sedang bertugas di medan perang. Film ini juga dinobatkan sebagai film anime tersedih sepanjang masa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. 75 tahun yang lalu di bulan Maret pada tahun 1945, setelah Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua, hiduplah sepasang kakak beradik di desa Kobe, Jepang. Pada saat itu, terjadi pengeboman besar-besaran yang dilakukan oleh tentara Angkatan Udara Amerika terhadap Jepang menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua. Seita, sang kakak, berusaha untuk mengubur bahan makanan keluarga mereka ke dalam tanah dengan tujuan, apabila rumah mereka hancur terkena serangan bom, setidaknya mereka masih mempunyai makanan untuk dimakan. Sementara Setsuko, sang adik, tampak berlari-lari dengan riang sambil mengamati kakaknya yang sedang mengubur makanan mereka. Sembari menyelesaikan pekerjaannya, Seita meminta ibunya untuk segera berangkat menuju tempat perlindungan serangan udara. Sementara dia dan adiknya berjanji akan segera menyusul ibunya dari belakang. Setelah menyelesaikan galiannya, Seita segera membawa adiknya menuju tempat perlindungan serangan udara. Di perjalanan, Seita melihat banyak sekali rumah-rumah yang terbakar akibat terkena serangan dari pesawat pengebom Amerika. Seita dan adiknya berusaha untuk mencapai tempat perlindungan serangan udara. Namun sesampainya di sana, ternyata tempat tersebut sudah penuh dan tidak dapat lagi untuk menampung mereka. Sementara, dari atas langit, pesawat pengebom terus-menerus menghujani desa mereka dengan selongsong api. Di tengah keadaan yang mengharuskan Seita membuat keputusan hidup dan mati, Seita lalu berlari sekencang-kencangnya hingga ia dan adiknya tiba di sebuah bendungan air di tepi danau. Sesampainya di sana, Seita tampak berusaha untuk mengejar nafasnya yang terposo-poso. Sementara Setsuko, adiknya, sekujur tubuhnya gemetaran karena menyaksikan peristiwa yang begitu mengerikan. Di usianya yang baru berumur 4 tahun, dia tidak dapat mengerti mengapa manusia bisa sedemikian jahatnya dan berusaha untuk saling menghancurkan. Sementara di desa, mayat penduduk bergelimpangan. Penduduk yang selamat tidak dapat melarikan diri dari kepungan api yang terus membakar dan membumi hanguskan kampung halaman mereka hingga sama rata dengan tanah. Setelah pengeboman reda, Seita kemudian menggendong adiknya dan berjalan menyusuri puing-puing desa untuk mencari ibu mereka. Di sepanjang perjalanan, mereka melihat banyak sekali mayat yang hangus terbakar dan berserakan di mana-mana. Lalu, tiba-tiba saja seorang petugas berteriak melalui pengeras suara dan meminta para penduduk yang selamat untuk berkumpul di gedung sekolah supaya bisa mendapatkan perawatan medis untuk luka mereka. Setibanya di gedung sekolah, salah seorang penduduk menghampiri Seita dan lalu memberitahukan kepadanya bahwa ibunya terluka dan sedang dirawat di dalam gedung sekolah. Seita menitipkan adiknya kepada penduduk itu dan lalu segera berlari ke dalam gedung sekolah untuk mencari ibunya. Di dalam gedung sekolah, seorang dokter segera memanggil Seita dan lalu membawanya untuk menemui ibunya. Seita menemukan ibunya terbaring tak sadarkan diri dalam kondisi yang sangat mengerikan. Sekujur tubuh ibunya menderita luka bakar yang sangat parah, dan wajahnya bahkan hampir tak dapat lagi dikenali. Dokter berkata kepada Seita bahwa ibunya harus segera dirawat di rumah sakit. Namun rumah sakit terdekat semuanya telah habis terbakar selama insiden pengeboman. Setelah itu, Seita kemudian keluar dari gedung sekolah dan menghampiri adiknya. Seita memberikan cincin ibunya kepada Setsuko dan meminta adiknya untuk menyimpan cincin itu baik-baik. Setsuko bertanya kepada kakaknya tentang keadaan ibu mereka. Namun Seita berbohong kepada adiknya bahwa ibu mereka baik-baik saja dan sekarang sedang dirawat di sebuah rumah sakit di kota. Mendengar jawaban kakaknya, Setsuko hanya bisa menunduk sedih. Seita kemudian berkata kepada adiknya bahwa besok mereka akan berangkat menuju rumah bibi mereka di kampung sebelah. Namun Setsuko hanya menunduk sedih
sambil menggoyang-goyangkan badannya. Tidak lama kemudian, Setsuko hanya bisa menangis tanpa mengeluarkan suara. Keesokan harinya, ketika Seita menjenguk ibunya, Seita mendapati ibunya telah meninggal. Tubuh ibunya telah dipenuhi dengan lalat dan belatung. Petugas kemudian membawa mayat ibunya pergi dan lalu menkremasinya bersama dengan tumpukan-tumpukan mayat yang lainnya. Di tengah kesedihannya, Seita kemudian membawa adiknya pergi menuju desa sebelah untuk tinggal bersama bibi mereka. Mereka berangkat menuju desa tersebut dengan menggunakan sebuah kereta api. Keesokan harinya lagi, Seita berangkat kembali menuju desanya. Di tengah puing-puing rumahnya yang telah hancur, dia menggali kembali lubang tempat dia menyimpan makanan di hari sebelumnya. Setelah itu, dia kemudian membawa makanan tersebut kembali menuju rumah bibinya dengan menggunakan sebuah gerobak. Bibinya mendapati Seita membawa kembali begitu banyak makanan, kemudian merasa sangat senang. Di tengah perang, sungguh sulit untuk mendapatkan makanan-makanan enak yang dibawa kembali oleh Seita. Bibinya kemudian bertanya kepada Seita bagaimana kabar ibunya di rumah sakit. Namun Seita berkata kepada bibinya bahwa sebenarnya ibunya telah meninggal dunia. Dia berbohong kepada bibinya di hari sebelumnya karena dia tidak ingin adiknya tahu bahwa ibu mereka telah meninggal. Mendengar berita ini, bibinya tidak tampak terkejut, dan malahan bibinya tampak lebih tertarik kepada makanan-makanan yang Seita bawa pulang. Pada malam hari itu, Seita mengajak adiknya untuk bermain di luar rumah. Mereka bermain-main di tepi sebuah danau yang dipenuhi oleh banyak sekali kunang-kunang. Setsuko adiknya tampak sangat senang sekali. Tampak begitu jelas kepolosan seorang anak kecil berumur 4 tahun yang tidak mengerti bahwa dunia yang mereka tinggali pada saat itu sedang berada dalam keadaan yang sangat kelam. Di malam itu, Seita sempat memberikan adiknya sebuah hadiah sederhana, yaitu sekotak permen buah. Setsuko yang mendapatkan hadiah ini menari-nari senang, seolah-olah hidup mereka sangat bahagia dan tidak kurang suatu apapun. Keesokan harinya ketika di meja makan, Seita melihat mangkuk makanan keluarga bibinya diisi dengan sayur dan lauk yang sangat banyak. Sementara mangkuk Seita dan adiknya hanya diisi oleh bibinya dengan kuah dan tidak diberi isinya. Pada siang hari itu, Seita membawa adiknya bermain-main ke pantai. Mereka berdua bermain dan berlari-lari di tepi pantai dengan sangat senang. Pada saat Setsuko sedang mengikuti seekor kepiting yang sedang merayap, dia menemukan seseorang yang sedang tertidur di atas pasir. Namun kakaknya menyuruh dia untuk jangan melihatnya. Setsuko tidak tahu bahwa yang dilihat olehnya adalah sebuah mayat manusia. Sepulangnya dari pantai, Seita mendengar bibinya berkata kepadanya bahwa dia dan adiknya bisa mendapatkan banyak beras bila ia bersedia membiarkan bibinya untuk menukarkan kimono peninggalan ibu mereka di pasar. Sebelum Seita sempat menjawab, bibinya kemudian berlalu pergi sambil membawa kimono ibu mereka. Setsuko yang melihat bibinya membawa pergi kimono ibu mereka, segera berteriak sambil menangis dan menarik-narik tangan bibinya supaya kimono ibunya tidak dibawa pergi. Namun bibinya tampak tidak peduli dan terus berlalu sambil membawa kimono tersebut. Di hari itu, bibinya membawa pulang sekarung beras, lalu memberikan kepada Seita dan adiknya hanya 1 soples saja. Sementara sisanya dibawa pergi dan disimpan oleh bibinya. Keesokan harinya ketika sedang makan, Setsuko mengeluh karena mereka hanya makan bubur tanpa ada lauk sama sekali. Sementara keluarga bibinya makan dengan sayuran lengkap. Seita kemudian bertanya kepada bibinya, apakah asinan sayur yang dia bawa pulang di hari kemarin masih ada tersisa. Namun bibinya menjawab dengan ketus bahwa sudah tidak ada lagi, dan pemalas seperti Seita dan adiknya tidak pantas untuk diberi makan. Setsuko yang merasa perlakuan bibinya tidak adil kemudian berkata kepada bibinya bahwa beras yang dia makan adalah miliknya sendiri. Bibinya mendengar jawaban Setsuko kemudian marah dan lalu mengusir Seita dan Setsuko dari rumahnya. Seita kemudian membereskan barang-barangnya dan lalu membawanya pergi menuju ke sebuah shelter buatan di tepi sebuah danau. Sejak hari itu, Seita dan adiknya hidup dan mencari makan dengan menangkap keong dan kodok dari danau tersebut dan menggunakan kayu bakar untuk memasaknya. Karena shelter yang mereka tempati sangatlah gelap, Seita kemudian mengajak adiknya untuk menangkap kunang-kunang dan lalu masukkannya ke dalam kelambu mereka. Pada malam hari itu, mereka tidur dengan diselimuti oleh gemerlap cahaya dari kepakan sayap kunang-kunang.
Keesokan paginya, Seta mendapati adiknya sedang menggali sebuah lubang. Seta kemudian bertanya pada adiknya tentang apa yang sedang dia lakukan. Adiknya kemudian berkata kepadanya bahwa dia sedang membuat sebuah kuburan untuk mengubur kunang-kunangnya. Sama seperti ibunya yang sekarang sudah tidur dan beristirahat di dalam kuburan setelah sekian lama menerangi mereka dengan cahayanya. Mendengar jawaban adiknya, Seta langsung terdiam dan membatu. Bagaimana mungkin adiknya yang baru berumur 4 tahun ternyata sudah mengerti bahwa selama ini kakaknya berbohong kepadanya. Dan sebenarnya ia tahu bahwa ibunya telah mati. Air mata Seta pun kemudian jatuh dan tak terhentikan mendengar jawaban dari adiknya ini. Seta hanya bisa terpaku dan memandang adiknya yang sedang mengubur kunang-kunangnya. Selama berbulan-bulan Seta dan adiknya tinggal di shelter tersebut. Sampai pada suatu hari, sudah tidak ada lagi makanan yang dapat mereka makan. Barang-barang peninggalan ibu mereka pun telah habis mereka tukarkan dengan makanan. Pada suatu malam, salah seorang penduduk desa memergoki Seta sedang mencuri makanan di ladangnya. Penduduk desa itu kemudian menghajar Seta habis-habisan dan lalu menyerahkannya kepada polisi. Namun untungnya polisi yang menangani Seta kenal dengan ayah Seta yang merupakan salah seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang sedang bertugas di medan perang. Polisi itu kemudian melepaskan Seta. Ketika Seta berjalan keluar dari kantor polisi, dia mendapati Setsuko, adiknya, sedang menunggunya di depan kantor polisi. Adiknya kemudian segera berlari ke arahnya dan memeluknya. Seta pun hanya bisa menangis melihat kondisi mereka yang betapa begitu berkesusahan. Pada suatu hari, Setsuko jatuh sakit. Seta kemudian membawa adiknya untuk diperiksakan ke dokter. Seta meminta dokter untuk memberikan obat kepada adiknya. Namun dokter berkata kepada Seta bahwa bukanlah obat yang adiknya butuhkan, melainkan makanan. Karena adiknya menderita kekurangan gizi yang teramat parah. Di tengah perjalanan pulang, Seta bertanya kepada adiknya tentang makanan apa saja yang ingin dimakan olehnya. Adiknya kemudian memberitahukan kepada kakaknya nama-nama makanan yang ingin dia makan. Setelah itu, Seta kemudian pergi ke sebuah bank dan menarik sejumlah uang dari rekening ibunya dan kemudian pulang kembali ke shelter dengan membawa makanan. Namun sesampainya dia di shelter, ternyata sudah terlambat. Adiknya tidak dapat lagi memakan makanan yang dia bawa pulang. Pada malam hari itu, adiknya meninggal dunia karena kelaparan. Di tengah hujan badai, Seta hanya bisa memeluk jasad adiknya yang telah meninggal. Keesokan harinya, Seta kemudian mengkremasi adiknya dan lalu masukkan abu dan tulang adiknya ke dalam sebuah kaleng permen. Setelah itu, Seta pun pergi meninggalkan shelter yang mereka tinggali dan tak pernah lagi kembali. Beberapa minggu kemudian, seorang petugas kebersihan menemukan Seta meninggal di sebuah stasiun kereta. Dari kejauhan, arwah Setsuko yang melihat jasad kakaknya terkulai, kemudian segera bergegas untuk berjalan ke arah kakaknya. Namun tiba-tiba saja kakaknya dari belakang memegang pundaknya. Setsuko menoleh kembali dan lalu tersenyum melihat kakaknya. Mereka berdua kemudian berjalan menuju sebuah stasiun dan lalu masuk ke dalam sebuah kereta api. Di dalam kereta api, Setsuko memberikan sebuah permen buah kepada kakaknya. Kakaknya mengambil permen tersebut sembari tersenyum kepada adiknya. Dan film pun selesai. Itulah dia teman-teman, cerita dari film berjudul Hotaru no Haka atau yang dikenal sebagai Grave of the Fireflies. Film ini mengajarkan kepada kita bahwa seberat apapun beban yang kita pikul di dalam hidup ini, tetaplah semangat dan jangan lupa untuk bersyukur. Di saat letih dan lelah, ingatlah kepada senyuman orang-orang yang kita sayangi yang selalu ada di sana dan menunggu kita untuk pulang. Saya X di sini mohon undur diri. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di cerita Mr. Film selanjutnya.